Ya, pemirsa, kita akan terus menelisik peradaban-peradaban yang tinggalan-tinggalannya ternyata banyak sekali yang kita temukan, terutama sebagian besar ada di makam-makam umum seperti yang satu ini gitu ya. Ada pohon beringin raksasa yang akar-akarnya begitu menjuntai seperti ini ya, seperti katedral-katedral yang ada di Eropa. Dan di samping kita adalah pemakaman umum ya. Semoga kemudian orang-orang yang dimakamkan kini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Iya, saat ini kita mencoba menelusuri ya jejak-jejak artefaktual yang sangat penting di lokasi makam ini, yang konon katanya ada semacam orang sakti keturunan Majapahit yang bernama Mbah Dung Alang. Nah, Mbah Dung Alang ini yang dianggap sebagai cikal bakal pembabat alas atau sang bau rekso ya dari sebuah desa yang ada di sini. Memang pemakamannya itu cukup temaram cahaya karena rimbunnya pohon-pohon raksasa. Nah ini diduga di kawasan makam Punden ini ternyata banyak sekali artefak-artefak kuno sebelum era peradaban Islam. Bahkan artefak-artefak itu semacam saat ini menyatu gitu ya dengan kemudian makam-makam leluhur. Jadi pohon-pohon langka juga ada gitu ya, termasuk kemudian pohon yang sangat bersejarah. Ini merupakan pohon lontar atau kemudian pohon apa ya, pohon siwalan atau nggak salah ya. Bukan pohon siwalan, pohon lontar ini ya, atau pohon aren. Nah, yang kemudian sabutnya yang warna hitam, dulu itu hijau untuk kemudian atap pura yang berwarna hitam itu. Kemudian daunnya ini dahulu untuk kemudian media tulis menulis ya. Jadi tulis menulis di daun lontar. Jadi seperti ini daunnya gitu ya. Luar biasa sekali jika kita mengambil satu, ternyata memang cukup keras ya, cukup keras daun lontar ini. Jadi dahulu daun lontar ini dahulu untuk media tulis gitu ya. Jadi ditulis di daun lontar adalah daun seperti ini sebelum kemudian dikeringkan gitu ya menjadi semacam kitab lontar yang kemudian di pinggirnya ini dikasih lubang benang. Nah, lubang benang kemudian dijajar. Kemudian di sebelah sinilah kemudian untuk tulis menulis. Jadi zaman dahulu pada masa perkembangan kertas yang ada di Tiongkok, sebenarnya kerajaan-kerajaan di Majapahit atau Singosari atau Kadiri itu tidak banyak kemudian melakukan impor besar-besaran kertas, melainkan karena media di dalam negeri itu cukup banyak, yaitu daun lontar. Sehingga daun lontar yang tersedia di alam ini yang sungguh melimpah tidak perlu kemudian bersusah payah membuat kertas, melainkan cukup mengambil dari alam saja. Karena daun lontar seperti ini itu cukup banyak dan cukup melimpah di kebun-kebun, di hutan-hutan ya, di jurang-jurang, di pinggir sungai pada waktu itu sangat melimpah sekali. Lah, ternyata kita menemukan semacam kulit ular ini, teman-teman. Berarti di sini ada semacam kemungkinan ya orang bertapa yang sudah mangkat seperti makam Mbah Dung Alang ini kemungkinan adalah orang sakti yang bertapa di masa lalu gitu ya, dan dijaga ular. Nah, ini adalah kulit ular, entah kulit ular apa di sini ya. Nah, ini banyak sekali ular memang di sini. Nah, coba kita memasuki area yang paling magis dan paling sakral. Apa sebenarnya artefaktual seperti apa yang akan kita temukan tersebut ya? Pohon-pohon di sini sangat indah ya. Ini pohon raksasa, entah pohon apa ini ya. Sepertinya pohon yang sangat langka juga. Dan akar-akarnya, pangkal-pangkalnya ini sangat indah sekali. Bahkan untuk kecil ini dikelilingi oleh pohon beringin raksasa, mengingatkan suasana pada masyarakat kuno di era kerajaan. Jadi kita memasuki area yang paling magis dan sakral ini ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Pengilangin sekaring jagat bawana lan sekaring kajang sekaring mayang.
wabillahi ila ruti badung alam siril fatihah. Nah, ternyata di Pohon Keramat ini ya, jadi nisannya yang sangat bagus juga, nisan modern sebagai wujud perhatian masyarakat setempat tentang leluhurnya. Makam Gunung Alang ini dianggap sebagai orang atau tokoh masyarakat pembabat alas Sambal Rekso dari desa ini ya. Ternyata makamnya sangat besar dan sangat panjang, ternyata terbuat dari balok-balok batu candi gitu ya, yang memang saat ini itu dipernis atau dipelitur sehingga kemudian lebih nampak, kemudian halus gitu ya, lebih bersinar. Dan ini di sampingnya juga banyak sekali makam-makam tokoh-tokoh masyarakat ya. Di samping sini ini juga terdiri dari balok-balok batu candi yang sangat besar dan sangat melimpah. Diduga di masa kuno peranan orang-orang para pertapa di masa kuno diduga juga di sini itu sangat ramai dengan adanya para kemudian pemahat batu-batu alam yang menjadi balok-balok batu candi, kemudian para pertapa, maharesi, mahapertapa yang membina masyarakat, melakukan persajian, pemujaan, kemudian asrama kadewa guruan, termasuk kemudian pertapaan gitu ya. Di sini dahulu sangat kental erat kaitannya dengan peradaban kuno di era kerajaan Singosari, di era kerajaan Majapahit, bahkan kemudian memori yang tersisa itu terlihat dari artefaknya. Ternyata ini teman-teman ada yang pecah gitu, kepalanya nggak ada. Nah ini mungkin bisa di zoom teman-teman. Ternyata di sini ada semacam arca lembu nandi ya, yang sudah pecah dan pecah menjadi dua dan kepalanya juga sudah tidak ada. Diduga ini bagian memori dari sebuah miracle, dari sebuah peristiwa sejarah di masa lalu tentang kemudian sebuah tempat yang sangat-sangat magis dan sakral pada masanya. Ada lembu nandi, semacam unsur-unsur yang pada waktu itu sangat berhubungan dengan pemujaan agama Siwa, dan kemudian dan artinya memang ini adalah sebuah kesinambungan dari sebuah peradaban yang terus berganti gitu ya, dari peradaban kuno yang hilang di masa lalu kemudian dilanjutkan dengan peradaban Islam yang hingga saat ini gitu ya. Dan ini merupakan sebuah kesinambungan dari sebuah peradaban yang terus silih berganti, terus dinamis, terus melakukan pola-pola dan alur-alur kesejarahannya. Kalau batu candi ini menyiratkan sebuah kisah-kisah yang tentunya sangat menarik di masa lalu gitu ya. Ada semacam simbol-simbol goresan-goresan, cekungan-cekungan, lubangan-lubangan tertentu, bahkan mungkin ada simbol-simbol tertentu gitu ya. Nah, mungkin coba kita sekarang ini ada simbol tertentu teman-teman. Nah ini ada simbol-simbol tertentu gitu ya. Nah ini ada simbol tertentu gitu ya. Dan ini kemungkinan simbol-simbol ini adalah menyiratkan sebuah ungkapan-ungkapan magis dan religius pada masa lalu itu, termasuk kemudian memang hal-hal yang bersifat teknis dan strategis gitu ya. Dan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara sebuah kondisi yang harus mementingkan teknis dan strategis, harus kokoh, harus kemudian memiliki aerodinamis, dan harus kemudian arsitektur juga memiliki estetika, selain kekuatan juga memiliki nilai-nilai magis dan religius. Semoga kemudian tempat-tempat ini terus memberikan keberkahan bagi masyarakat sekitar, kemaslahatan bagi masyarakat sekitar, termasuk kemudian bisa terungkap pola-pola kesejarahannya, motivasi-motivasi dan inspirasi bahwasanya generasi ini merupakan generasi dari leluhur yang memiliki prestasi yang membanggakan di masa lalu, serta memiliki sejarah yang gemilang di masa lalu, supaya menjadi semacam jati diri untuk menjadi kepercayaan diri setara dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia gitu ya. Semoga bermanfaat.